Di timur dunia Islam, jauh dari hiruk-pikuk kota Madinah dan Baghdad, berdiri sebuah kota yang selama berabad-abad dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Kota itu bernama Naisabur atau Nishapur, yang terletak di wilayah Khurasan, kawasan yang kini termasuk Iran bagian timur laut. Pada abad ketiga Hijriah, Naisabur bukan sekadar kota perdagangan. Kota ini dipenuhi majelis ilmu, perpustakaan, masjid, serta para ulama yang datang dari berbagai penjuru negeri. Disinilah para ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, hingga para sufi berkumpul untuk mencari dan menyebarkan ilmu. Dari lingkungan yang penuh cahaya, ilmu inilah lahir seorang perempuan salehah yang kelak dikenal sebagai Fatimah An-Naisaburiyah. Tidak banyak catatan sejarah yang menjelaskan tanggal pasti kelahirannya ataupun silsilah keluarganya. Hal ini memang lazim terjadi pada banyak tokoh perempuan di masa awal Islam, karena para sejarawan lebih banyak mencatat kiprah ilmiah mereka dibandingkan riwayat kehidupan pribadinya. Namun, satu hal yang disepakati oleh banyak ulama adalah bahwa Fatimah tumbuh sebagai perempuan yang sangat mencintai ilmu dan ibadah. Sejak usia muda, ia menghafalkan Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, mendalami fikih, serta membiasakan dirinya dengan salat malam, zikir, dan puasa sunnah. Bagi Fatimah, ilmu bukan sekadar untuk menambah pengetahuan. Ilmu harus melahirkan rasa takut kepada Allah, membersihkan hati, dan memperbaiki akhlak. Karena itulah, ia memilih jalan tasawuf. Tasawuf pada masa itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari syariat. Para sufi generasi awal justru sangat menekankan ketaatan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha menyucikan hati dari sifat sombong, ria, tamak, dan cinta dunia. Fatimah menempuh jalan tersebut dengan penuh kesungguhan. Hari-harinya dipenuhi ibadah, malam-malamnya dihiasi salat tahajud, lisannya senantiasa berzikir, sementara hatinya terus berusaha mendekat kepada Allah. Lambat laun, nama Fatimah mulai dikenal di kalangan para pencari ilmu, bukan karena ia mencari popularitas, melainkan karena kebijaksanaan dan kedalaman ilmu yang tampak dalam setiap nasihatnya. Orang-orang yang datang kepadanya merasakan ketenangan. Mereka tidak hanya mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, tetapi juga memperoleh pelajaran tentang keikhlasan dan ketakwaan. Tanpa disadari, seorang perempuan dari Naisabur mulai dikenal sebagai salah satu ahli ibadah paling mulia di zamannya. Dan tidak lama kemudian, kabar tentang kemuliaannya sampai kepada para ulama besar yang kelak akan menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah tasawuf Islam. Siapa sangka, para ulama yang namanya dikenang hingga hari ini justru akan datang untuk belajar kepada seorang perempuan bernama Fatimah An-Naisaburiyah. Pada abad ketiga Hijriah, dunia Islam melahirkan banyak tokoh tasawuf yang kemudian menjadi rujukan hingga berabad-abad sesudahnya. Di antara nama-nama besar itu terdapat Zu'al-Nun al-Mishri, seorang sufi asal Mesir yang dikenal karena pembahasannya tentang ma'rifat, serta Abu Yazid al-Bustami, tokoh besar dari Persia yang dikenang karena kezuhudan dan kedalaman pengalaman spiritualnya. Keduanya memiliki murid yang banyak dan dihormati di berbagai wilayah Islam. Namun, di balik kebesaran mereka, terdapat satu nama yang juga mereka hormati. Nama itu adalah Fatimah An-Naisaburiyah. Dalam sejumlah kitab biografi para sufi, disebutkan bahwa Zu'al-Nun al-Mishri pernah berdiskusi dengan Fatimah dan sangat menghargai keluasan ilmunya. Ia tidak memandang Fatimah hanya sebagai seorang perempuan, tetapi sebagai seorang ahli makrifat yang memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Zu'al-Nun dikenal sering berbicara mengenai cinta kepada Allah, keikhlasan, dan penyucian hati. Ketika berdialog dengan Fatimah, ia menemukan seseorang yang mampu memahami pembahasan-pembahasan tersebut dengan sangat mendalam. Sementara itu, Abu Yazid al-Bustami juga memberikan penghormatan yang tidak kalah besar. Dalam salah satu riwayat yang masyhur, Abu Yazid berkata bahwa selama perjalanan hidupnya, ia hanya menemukan sedikit orang yang benar-benar sampai pada derajat kedekatan kepada Allah, dan Fatimah termasuk di antara mereka.
Ucapan itu bukanlah penilaian terhadap jenis kelamin, melainkan pengakuan terhadap kualitas iman, ilmu, dan ketakwaannya. Bagi para sufi, kedudukan seseorang tidak ditentukan oleh apakah ia laki-laki atau perempuan. Yang menjadi ukuran adalah ketakwaan, sebagaimana firman Allah bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Kehadiran Fatimah menjadi bukti nyata bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam sejarah keilmuan Islam. Ia tidak mendirikan kerajaan, ia tidak memimpin pasukan, ia juga tidak mengejar kekuasaan. Namun pengaruhnya begitu besar karena lahir dari ilmu, akhlak, dan keteladanan. Orang-orang yang datang kepadanya seringkali pulang dengan hati yang lebih tenang daripada ketika mereka datang. Fatimah tidak banyak berbicara tentang keajaiban atau karamah. Sebaliknya, ia selalu mengingatkan bahwa keajaiban terbesar adalah ketika Allah mampu membersihkan hati seorang hamba dari kesombongan, iri hati, dan cinta dunia yang berlebihan. Salah satu nasihat yang dinisbatkan kepadanya berbunyi, "Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala urusanmu." Nasihat itu sederhana, tetapi menjadi pegangan bagi banyak pencari ilmu pada zamannya. Semakin hari, nama Fatimah semakin dikenal di kalangan para ahli ibadah. Akan tetapi, ia tetap menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Baginya, pujian manusia bukanlah tujuan. Yang ia cari hanyalah keridaan Allah. Pada suatu masa, perjalanan hidupnya membawanya menuju kota yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Di sanalah Fatimah akan menghabiskan sebagian besar hidupnya, mengajar, beribadah, dan menjadi sumber inspirasi bagi para penuntut ilmu yang datang dari berbagai negeri. Perjalanan menuju Makkah inilah yang akan membuka babak baru dalam kehidupan Fatimah An-Naisaburiyah. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu dan membimbing para pencari kebenaran di Naisabur, Fatimah An-Naisaburiyah melakukan perjalanan menuju Makkah. Pada masa itu, perjalanan menuju Tanah Suci bukanlah hal yang mudah. Para musafir harus menempuh perjalanan berbulan-bulan melintasi padang pasir, pegunungan, dan wilayah yang rawan perampokan. Namun, bagi para pencari ilmu dan ahli ibadah, perjalanan tersebut adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Sesampainya di Makkah, Fatimah memilih menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tidak datang untuk mencari kedudukan ataupun ketenaran. Hari-harinya diisi dengan ibadah di sekitar Masjidil Haram, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan memperdalam hubungan spiritualnya dengan Allah. Makkah pada masa itu menjadi tempat berkumpulnya kaum muslim dari berbagai penjuru dunia. Setiap musim haji, para ulama, ahli hadis, ahli fikih, dan para sufi datang dari Mesir, Syam, Irak, Khurasan, Persia, hingga Yaman. Di tengah keramaian itulah nama Fatimah semakin dikenal. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga untuk bertemu dengan para ulama yang tinggal di kota suci. Fatimah menjadi salah satu sosok yang dihormati karena keluasan ilmu dan ketakwaannya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa majelisnya tidak dipenuhi perdebatan yang rumit. Ia lebih banyak mengajak manusia memperbaiki hati. Menurutnya, ilmu yang tidak melahirkan akhlak hanyalah pengetahuan yang belum sempurna. Seorang hamba tidak cukup hanya mengetahui hukum-hukum agama, tetapi juga harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah, kasih sayang kepada sesama, dan keikhlasan dalam setiap amal. Fatimah juga dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara. Ia tidak mudah memberikan pendapat tanpa dasar dan tidak menyukai pembicaraan yang sia-sia. Baginya, setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itulah, setiap nasihat yang keluar dari lisannya terasa memiliki bobot yang besar. Orang-orang mendengarkannya dengan penuh perhatian, bukan karena suaranya lantang, tetapi karena kehidupannya mencerminkan apa yang ia ucapkan. Para ulama yang singgah di Makkah pun memberikan penghormatan kepadanya. Mereka melihat seorang perempuan yang memadukan ilmu syariat dengan kebersihan hati, sesuatu yang menjadi cita-cita para sufi generasi awal. Fatimah tidak pernah mengklaim dirinya sebagai wali. Ia tidak pernah meminta orang lain memuliakannya. Justru ia selalu mengingatkan bahwa seorang mukmin harus lebih sibuk
melihat kekurangan dirinya sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Sikap tawaduk inilah yang membuat namanya tetap harum di kalangan para ulama. Meski catatan sejarah tentang tahun wafatnya tidak lengkap dan terdapat perbedaan riwayat di antara para penulis biografi klasik, para sejarawan sepakat bahwa warisan terbesar Fatimah bukanlah bangunan, harta, ataupun jabatan. Warisan terbesarnya adalah teladan hidup, bahwa ilmu harus melahirkan keikhlasan, ibadah harus melahirkan akhlak, dan kedekatan kepada Allah harus membuat seseorang semakin rendah hati. Berabad-abad telah berlalu sejak masa hidupnya. Namun, nama Fatimah An-Naisaburiyah tetap dikenang sebagai salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah tasawuf Islam. Sosok yang dihormati bahkan oleh para sufi besar pada zamannya. Meskipun tidak meninggalkan kitab yang ditulis dengan tangannya sendiri, ajaran Fatimah An-Naisaburiyah tetap hidup melalui riwayat para ulama dan penulis biografi sufi yang datang sesudahnya. Mereka tidak mengingat Fatimah karena banyaknya karya tulis, melainkan karena keteladanan hidupnya. Bagi Fatimah, perjalanan menuju Allah bukanlah sesuatu yang dapat ditempuh hanya dengan banyak membaca atau berbicara. Perjalanan itu harus dimulai dari hati yang bersih. Ia mengajarkan bahwa seorang mukmin hendaknya selalu memeriksa niatnya sebelum melakukan suatu amal. Apakah ibadah itu benar-benar dilakukan karena Allah, ataukah karena ingin dipuji oleh manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang menurut Fatimah harus selalu diajukan kepada diri sendiri. Sebab amal yang tampak besar di mata manusia dapat menjadi tidak bernilai apabila dicampuri ria, ujub, atau keinginan mencari kedudukan. Sebaliknya, amal yang sederhana dapat menjadi sangat mulia apabila dilakukan dengan hati yang ikhlas. Fatimah juga menekankan pentingnya muhasabah, yaitu mengoreksi diri setiap hari. Menurutnya, seorang hamba tidak boleh merasa puas dengan amalnya. Semakin banyak seseorang beribadah, semakin besar pula rasa takutnya jika amal tersebut belum diterima oleh Allah. Rasa takut itu bukan membuat seseorang putus asa. Justru rasa takut itu mendorongnya untuk terus memperbaiki diri. Selain keikhlasan, Fatimah juga mengajarkan tawakal. Namun, tawakal menurutnya bukan berarti meninggalkan usaha. Seorang mukmin tetap wajib berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Jika memperoleh nikmat, ia bersyukur. Jika menghadapi ujian, ia bersabar. Jika doanya belum dikabulkan, ia tetap berbaik sangka kepada Allah. Dalam beberapa riwayat, Fatimah juga menasihati agar manusia tidak terlalu sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Baginya, memperbaiki hati sendiri jauh lebih bermanfaat daripada menghabiskan waktu mencari kesalahan sesama. Ia mengingatkan bahwa kesombongan seringkali masuk ke dalam hati melalui perasaan bahwa diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Karena itu, kerendahan hati harus selalu dijaga. Para ulama yang meriwayatkan kisah hidup Fatimah juga menggambarkan bahwa ia sangat mencintai Al-Quran. Ia tidak hanya membacanya, tetapi juga berusaha mengamalkan setiap ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat nasihat-nasihatnya memiliki kekuatan. Orang-orang tidak hanya mendengar ucapannya, tetapi juga menyaksikan bagaimana ia menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkannya. Hingga hari ini, nilai-nilai yang diajarkan Fatimah An-Naisaburiyah tetap relevan. Di tengah zaman yang dipenuhi persaingan, pencitraan, dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan, pesan tentang keikhlasan menjadi semakin penting. Di tengah derasnya arus informasi, ajakan untuk memperbaiki diri sebelum menghakimi orang lain terasa semakin bermakna. Dan di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, tawakal kepada Allah menjadi sumber ketenangan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Inilah warisan terbesar Fatimah An-Naisaburiyah. Bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah kehidupan yang menjadi bukti bahwa ilmu, ibadah, dan akhlak dapat menyatu dalam diri seorang hamba yang benar-benar mencintai Allah. Waktu terus berjalan, generasi demi generasi berganti. Para ulama besar yang hidup sezaman dengan Fatimah An-Naisaburiyah satu persatu kembali menghadap Allah.
Namun, nama Fatimah tidak ikut hilang bersama berlalunya zaman. Meski tidak meninggalkan kerajaan yang megah, tidak memimpin pasukan, dan tidak menulis kitab yang berjilid-jilid, jejaknya tetap hidup dalam lembaran sejarah Islam. Para penulis biografi Sufi seperti Abdurrahman As-Sulami mencatat kemuliaan dan kedalaman ilmunya. Dalam karya-karya mereka, Fatimah dikenang sebagai perempuan yang mencapai derajat spiritual tinggi dan dihormati oleh para ahli ibadah pada masanya. Hal ini menjadi bukti bahwa sejarah Islam tidak hanya dibangun oleh tokoh laki-laki. Di dalamnya juga terdapat perempuan-perempuan salehah yang menjadi cahaya bagi zamannya. Fatimah An-Naisaburiyah adalah salah satu di antara mereka. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kemuliaan tidak bergantung pada ketenaran. Seseorang bisa saja dikenal oleh jutaan manusia, tetapi belum tentu mulia di sisi Allah. Sebaliknya, ada orang yang tidak banyak dikenal oleh dunia, tetapi namanya harum di langit karena ketulusan ibadahnya. Fatimah memilih jalan yang kedua. Ia tidak mengejar pujian. Ia tidak mencari pengikut. Ia tidak mengumpulkan kekayaan. Yang ia cari hanyalah keridaan Allah. Di zaman sekarang, ketika manusia begitu mudah mengejar popularitas, kisah Fatimah mengingatkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari banyaknya pengikut, jumlah penonton, atau pujian manusia. Yang paling penting adalah bagaimana Allah menilai hati dan amal kita. Ketika kita membaca kisah para wali dan orang-orang saleh, tujuan utamanya bukanlah mengagumi mereka secara berlebihan. Tujuannya adalah mengambil pelajaran dari ketakwaan, keikhlasan, kesabaran, dan akhlak mereka. Sebab mereka pun adalah manusia yang berjuang melawan hawa nafsu, memperbaiki diri, dan berusaha mendekat kepada Allah. Demikian pula dengan Fatimah An-Naisaburiyah. Ia menunjukkan bahwa ilmu harus melahirkan kerendahan hati, bahwa ibadah harus melahirkan kasih sayang, dan bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin lembut pula akhlaknya kepada sesama manusia. Inilah warisan yang tetap hidup hingga hari ini, bukan bangunan, bukan harta, bukan pula kekuasaan, melainkan teladan hidup yang terus menginspirasi setiap generasi. Semoga Allah merahmati Fatimah An-Naisaburiyah, menerima seluruh amal salehnya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil hikmah dari perjalanan hidup para ulama dan orang-orang saleh.